Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait praktikum database dan tipe data dalam MySQL. Sebelum kita melakukan praktikum, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnawan Wahid dari kelas TRK 1A. Dan kemudian ada teman saya Eka Nur Karoma dari kelas 1A. Saya Danur Wenda Nugroho Wicaksono dari 1A. Kemudian ada tujuan praktikum ini yaitu untuk memahami konsep dasar database manajemen sistem atau DBMS. Yang kedua ada mengetahui jenis-jenis database dan perbedaannya. Kemudian menggunakan MySQL untuk mengelola database. Dan yang terakhir memahami dan menerapkan tipe data yang tersedia di MySQL. Yang pertama ada database yang akan disampaikan oleh Mas Danur Wenda. Database. Melihat database yang ada. Untuk melihat semua database yang ada dalam MySQL, kita dapat menggunakan perintah berikut. Show database. Perintah ini akan menampilkan daftar semua database yang ada di MySQL. Nah, untuk praktikum ini kita menggunakan MySQL shell yang berbentuk CLI. Sebelum melakukan praktikum, kita harus memasukkan password MySQL-nya. Nah, kemudian untuk melihat database yang ada, kita menggunakan perintah show database. Nah, kemudian membuat database baru. Untuk membuat database baru dengan nama toko online, kita dapat menggunakan perintah berikut. Create database toko online. Perintah ini akan membuat database dengan nama toko online. Setelah database dibuat, kita dapat mulai menambahkan tabel-tabel di dalamnya. Nah, kita untuk perintah membuat database baru, kita menggunakan perintah online. Untuk melihat apakah database-nya sudah kebuat, kita menggunakan show database. Sini sudah ada namanya toko online. Kemudian memilih database. Setelah membuat database, kita perlu memilih database yang ingin dan digunakan untuk operasi lebih lanjut. Berikut adalah perintah untuk memilih database toko online. As toko online. Perintah ini akan menggunakan MySQL untuk bekerja pada database toko online. Dan ada perintah memilih database, yaitu untuk ingin digunakan untuk operasi lebih lanjut. Kita menggunakan perintah use nama database-nya. Kemudian menghapus database. Jika kita ingin menghapus database yang tidak lagi digunakan, kita dapat menggunakan perintah berikut. Drop database toko online. Perintah ini akan menghapus database toko online bekerja semua tabel yang ada di dalamnya. Kemudian ada perintah menghapus database, itu menggunakan perintah drop.
Untuk mengetahui apakah sudah dihapus database-nya, itu untuk menggunakan perintah show database. Nah, di sini sudah hilang data toko online-nya. Kemudian yang kedua ada tipe data yang akan disampaikan oleh Mbak Eka Nurkaroma. Tipe data. Tipe data yang pertama, saat kita membuat tabel di Excel, kita bisa menentukan tipe data yang ingin kita masukkan ke dalam setiap kolom. Yang kedua, di MySQL, kita juga harus menentukan tipe data untuk setiap kolom yang akan kita buat di sebuah tabel. Yang ketiga, ada berbagai macam tipe data yang tersedia di MySQL, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dan yang keempat, biasanya kita akan memilih tipe data yang sesuai dengan kebutuhan kolom yang ingin kita buat. Yang pertama, tipe data number. Tipe data number pertama integer atau bilangan bulat. Tinin, smallin, in, begin. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa desimal. Create table contoh integer. ID in primary key auto increment, nilai tinin, nilai smallin, nilai in, nilai begin, tutup kurung, titik koma. Untuk kemudian itu perintah tipe data kita harus membuat terlebih dahulu database tipe data number dengan perintah database. Nah, terus kita lihat sudah dibuat, kemudian kita memilih database-nya. Kemudian kita membuat tabel contoh integernya. Untuk mempersingkat waktu kita copy saja. Kemudian untuk melihat tabelnya kita dengan perintah ini untuk melihat tabelnya yang sudah dibuat. Untuk melihat isi tabelnya kita dengan perintah strip, nama tabelnya yaitu contoh integer. Nah, ini untuk hasil dari perintah contoh integer. Kemudian yang kedua, floating point atau bilangan desimal. Float double digunakan untuk menyimpan angka dengan desimal. Untuk perintahnya sebagai berikut. Nah, kemudian itu membuat tabel untuk contoh floating. Lihat tabelnya kita gunakan perintah descript. Nah, ini untuk hasil dari tabel contoh floating. Kemudian untuk yang ketiga, desimal atau presisi tinggi. Desimal digunakan untuk menyimpan angka dengan presisi tinggi, sering digunakan untuk keuangan. Untuk perintahnya sebagai berikut. Nah, kemudian ada yang ketiga ada desimal, yaitu membuat tabelnya dengan perintah yang sama juga. Oke. Dibuat untuk melihat isi dari tabelnya kita gunakan perintah descript.
Ini untuk isi dari tabel contoh desimal. Kemudian ada tipe data string yang akan disampaikan oleh Mas Danur. Tipe data string. 1 char panjang rentang VC varchar panjang variabel digunakan untuk menyimpan teks pendek dengan jumlah karakter tetap atau variabel. Terus kemudian di sini ada tipe data string. Sebelum kita membuat tabel tipe data string, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Dan perintah create database. Untuk melihat tipe database-nya, kita dengan perintah show database. Nah, di sini sudah ada tipe data string. Kemudian kita pilih tipe datanya untuk dikonfigurasi. Kemudian kita membuat tabelnya. Nah, untuk melihat apakah sudah dibuat tabelnya, kita menggunakan perintah show table. Nah, di sini sudah tipe data string, ada contoh string yang sudah dibuat tadi. Untuk melihat isi dari tabelnya, kita menggunakan perintah descript. Contoh string. Sini sudah ada isi data dari contoh string. Kemudian Teks ukuran besar untuk teks panjang digunakan untuk menyimpan teks panjang support deskripsi artikel atau konsektor. Sini yang kedua ada teks tipe data string. Kita buat tabelnya contoh teks. Untuk melihat isinya, kita menggunakan perintah kemudian yang ketiga enum. Ini nil terbatas yang telah ditentukan digunakan untuk penyepakatan yang sudah ditentukan dalam terbentuk. Nah, kemudian yang ketiga ada tipe data string enum. Untuk membuat tabel contoh enum, kita ketikkan terlebih dahulu perintahnya. Terus kita lihat hasilnya dengan hasil isi dari contoh enum dan perintah descript. Nah, di sini sudah ada isi dari contoh enum. Yang ketiga yaitu ada tipe data date dan time. Yang pertama, tipe data date dan time ada date, itu untuk menyimpan tanggal. Untuk formatnya yaitu tahun, years, terus month atau bulan, day untuk hari. Digunakan untuk menyimpan hanya tanggal. Untuk perintah date, untuk contoh perintah table sebagai berikut. Kemudian kita
buat terlebih dahulu database tipe data date dan time. Untuk melihat database-nya, dengan perintah show database. Ini sudah tertera. Kemudian kita pilih kemudian kita buat contoh tabel contoh date. Kemudian untuk melihat apakah sudah dibuat tabelnya, dengan perintah show table. Di sini ada contoh tipe data date dan time. Kemudian untuk melihat isi dari data contoh date kita menggunakan script. Contoh date. Nah, kemudian yang kedua ada date time. Date time menyimpan data dan waktu. Untuk formatnya yaitu years atau tahun, kemudian month atau bulan, kemudian hari atau day. Kemudian ada hours untuk jam, minutes untuk menit, dan second untuk detik. Digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu secara lengkap. Untuk perintah tabelnya seperti berikut. Untuk melihat isi dari tabelnya kita gunakan descript. Sini sudah ada keterangannya untuk isi dari tabel contoh date time. Yang ketiga ada Teams tab. Teams tab menyimpan tanggal dan waktu dengan zona waktu. Formatnya sama seperti yang date time. Digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu yang berubah sesuai zona waktu. Untuk contoh tabelnya kita perhatikan, melihatnya memerintah script. Nah, kemudian yang keempat ada time. Time yaitu untuk menyimpan waktu dengan format hours untuk jam, menit untuk menit, dan second untuk detik. Digunakan untuk menyimpan hanya jam, menit, dan detik. Untuk contoh tabelnya berikut. Untuk melihat isinya dengan perintah descript. Ini adalah isi dari tabel contoh time. Yang kemudian yang selanjutnya ada tipe data boolean yang disampaikan oleh Mbak Ika Nurkanoma. Tipe data Boolean. Boolean menyimpan nilai true atau false. Di MySQL direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Di MySQL, tipe data Boolean sebenarnya merupakan alias dari tinin1, di mana nilai 1 direpresentasikan sebagai true dan 0 sebagai false. Untuk perintahnya sebagai berikut. Ini kemudian ada tipe data boolean. Sebelum kita membuat tabelnya, kita membuat database-nya dulu.
Ini sudah dibuat tipe database tipe data boolean tab ini. Kemudian kita buat tabelnya. Ini sudah membuat tipe tabelnya. Kita menambahkan data. Nah, kemudian untuk melihat isi dari tabelnya, kita gunakan perintah dash screen. Dan ini sudah tertera. Kemudian ada tipe data lainnya. Yang pertama yaitu ada blob. Blob menyimpan data biner seperti gambar dan file. Digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk biner seperti gambar atau dokumen. Sebelum kita membuat tabelnya, kita membuat database-nya. Kemudian kita pilih database. Dan kita buat tabelnya. Untuk blob, untuk melihat isinya dari tabel contoh blob dengan perintah dash screen. Kemudian yang kedua ada JSON, menyimpan data dalam format JSON. Tipe data JSON digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam format JSON. Untuk tabelnya kita buat kemudian menambahkan data dalam JSON dengan perintah kemudian untuk menampilkan isi kolom dengan perintah select data JSON from contoh JSON. Nah, di sini sudah ada yang tertera untuk data JSON. Jadi tambahkan tadi data JSON-nya kan untuk insert into contoh JSON nama Ahmad, usia 25, kota Jakarta. Sini sudah tertera. Yang ketiga ada spatial. Spatial menyimpan data geografis. Tipe data spatial digunakan untuk menyimpan data geografis seperti koordinat dan lokasi. Untuk membuat tabelnya kita buat dulu perintahnya. Kemudian untuk menambahkan titik koordinat, tampilkan isi kolomnya lokasi dari tabel dengan perintah select lokasi from contoh spasial. Nah, ini untuk
hasil dari isi kolom dari tabel. Nah, kemudian biar datanya dalam format teks bisa dibaca manusia dengan perintah select id, st, text, lokasi, as, lokasi from contoh spasial untuk lokasinya, dan ini untuk isi dari datanya. Yang keempat ada set. Set itu mirip dengan enum tetapi dapat menyimpan beberapa nilai sekaligus. Tipe data set memungkinkan penyimpanan beberapa nilai dalam satu kolom. Untuk membuat tabelnya kita menggunakan perintah sebagai berikut. Kemudian untuk menambah data kita gunakan perintah insert into contoh set, hobi, value, membaca dan musik untuk datanya. Untuk melihat isi dari tabelnya kita gunakan perintah select bintang from contoh set. Ini untuk hasil dari datanya yang sudah dibuat tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam memberikan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.